أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayatnya 59. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah biidnillah biridhaillah. Alhamdulillah, kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri-diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sihah wal afiyah dan selamat dunia akhirat. Juga sahabat-sahabat kami, para ustadz dan ustadzah dan juga siswa-siswi kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan beserta ibu dan bapak wali murid dan juga yang berada di Islamic Center, bapak dan ibu lembaga kursus baca Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya sehat wal afiat dan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sekolah kita dan rumah kita serta bumi ini baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembangunan halaman sekolah
Hari ini tadi hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 miladiah, halaman kami dibangun. Mudah-mudahan pembangunan ini menjadikan bangunan yang kokoh, yang kuat, sehingga bisa bermanfaat bagi generasi-generasi yang berakhlak mulia. Mudah-mudahan Allah berikan prestasi yang tinggi nantinya, imannya kokoh, ilmunya nafi', amalnya dengan dasar ikhlas, mudah-mudahan bisa beristiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan dengan dibangunnya SMP Al-Falah Surabaya ini menjadi ladang dakwah melalui pendidikan, dan juga Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya yang sedang mengadakan renovasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya. Mudah-mudahan seluruh infak sedekah dari para jamaah pecinta Masjid Al-Falah dan Lembaga Pendidikan Al-Falah menjadi amal jariah, dan mudah-mudahan anak-anak kita nantinya menjadi anak yang solih dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berdoa, beristighfar dan bertaubat, dan senantiasa bersedekah. Jadi disingkat dengan istilah SDITS. S-nya adalah syukur, D-nya adalah doa, I-nya adalah istighfar, T-nya adalah taubat, dan S-nya adalah sedekah. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong langkah-langkah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, kita mendapati beberapa hadis yang menyerukan untuk bertaubat, menjelaskan keutamaannya, dan memberikan motivasi untuk melakukannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau pun bersabda, wahai orang-orang, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku pun bertaubat kepadanya sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikut ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Abu Musa radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
senantiasa membukakan pintunya setiap malam untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat kesalahan pada waktu siang. Allah juga senantiasa membukakan pintunya pada siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat kesalahan pada waktu malam, sehingga matahari itu terbit dari barat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Kalaulah kalian berbuat kesalahan sehingga kesalahan kalian itu sebesar matahari, lalu kalian bertobat, maka Allah pasti akan menerima tobatmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Di antara kebahagiaan seseorang adalah panjang usianya dan Allah membukakan pintu tobat untuk dirinya." Hadis riwayat Al-Hakim. Imam Al-Hakim berkata, sanadnya adalah sahih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Perumpamaan seorang mukmin dan perumpamaan keimanan adalah bagaikan seekor kuda dengan tali kendalinya. Kuda itu berputar-putar dan ia akan kembali kepada tali kendalinya. Sesungguhnya apabila seorang mukmin itu lupa, ia akan segera kembali tobat. Berikanlah makanan kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berilmu dari kaum mukminin." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Setiap manusia itu pasti bersalah, namun sebaik-baik orang bersalah itu adalah orang yang bertaubat." Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba berbuat dosa dan ia berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat satu dosa, maka ampunilah diriku.' Lalu Tuhannya berfirman, 'Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya.' Allah pun memutuskan untuk mengampuninya. Kemudian orang itu tenang sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu orang tersebut berbuat dosa yang lain dan dia berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat dosa yang lain, maka ampunilah diriku.' Lalu Tuhannya berfirman, 'Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya.' Allah pun memutuskan untuk mengampuninya. Kemudian orang itu tenang sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu orang tersebut berbuat dosa yang lain dan ia berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat dosa yang lain, maka ampunilah diriku.' Lalu Tuhannya berfirman, 'Hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosanya.' Allah pun memutuskan untuk mengampuninya. Lalu Allah berfirman, 'Aku telah mengampuni dosa hambaku, maka lakukanlah apa yang ia mau.' Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Adapun maksud dari firman-Nya, maka lakukanlah apa yang dia mau,
adalah setiap kali seorang hamba berbuat dosa lalu ia beristighfar, bertobat darinya dan tidak mengulang perbuatan itu dengan dalil kemudian hamba itu berbuat dosa yang lain, maka lakukanlah apa saja jika memang itu kebiasaannya. Sesungguhnya setiap kali seorang hamba berbuat dosa, maka tobatnya dan istighfarnya merupakan penghapus dari dosa yang dilakukannya. Jelas yang dimaksud itu bukan ketika ia berbuat dosa, lalu ia beristighfar dengan lisannya, tetapi kemudian ia mengulangi perbuatan tersebut. Yang demikian ini adalah tobatnya para pendusta. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, juga bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, maka akan dilekatkan noda hitam di hatinya. Jika ia bertobat dan beristighfar, maka akan dicabut noda hitam tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ada seorang Quraisy berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, berdoalah kepada Tuhanmu agar menjadikan bukit Sofa sebagai emas. Jika memang bukit itu berubah jadi emas, niscaya kami akan mengikutimu. Lalu beliau berdoa kepada Tuhannya. Maka kemudian malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu. Dia juga berfirman, jika aku mau, aku akan ubah bukit Sofa itu menjadi emas. Barang siapa yang kafir di antara mereka, aku akan menyiksanya dengan suatu adab yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun di alam semesta ini. Dan jika aku mau, aku akan bukakan pintu tobat dan rahmat untuk mereka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba selama rohnya belum tercabut. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Abdullah bin Ma'qal berkata, aku dan ayahku mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, lalu ayahku berkata kepadanya, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, penyesalan itu adalah tobat. Apakah itu benar? Ibnu Mas'ud menjawab, ya. Hadis riwayat Al-Hakim. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian, dan pasti akan datang suatu kaum yang berbuat dosa lalu meminta ampun kepada Allah, maka Dia pun akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Imran ibnu Husain radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ada seorang perempuan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sedangkan ia sedang mengandung anak dari hasil perzinaan. Perempuan itu berkata, wahai Rasulullah, aku telah berzina, laksanakanlah hukum rajam untukku. Lalu Rasulullah pun memanggil walinya dan berkata, jagalah perempuan ini sehingga apabila ia telah melahirkan, temuilah aku. Dilaksanakanlah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih tersebut. Setelah perempuan itu melahirkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menyuruh untuk mendatanginya dan memerintahkan untuk merajam perempuan tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mensolatinya. Kemudian Umar radhiyallahu an bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau mensolati perempuan yang telah berzina? Beliau menjawab, sungguh perempuan ini telah bertobat dengan satu pertobatan
yang jika dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka pasti akan mencukupinya. Apakah kamu menemukan orang yang lebih utama daripada seorang perempuan yang menyerahkan dirinya ke hadapan Allah Azza wa Jalla? Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan seluruh kisah-kisah dan motivasi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh kaum muslimin, muslimat. Mudah-mudahan Allah memberikan kejayaan, yaitu yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga seluruh sahabat-sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah, anak-anak kami, bapak ibu wali murid semuanya, dan para santri di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center, dan juga keluarga kami di Bojonegoro, di Sidoarjo, dan di Kota Baru dari Rejo Gresik ini, dan seluruh para warga bumi yang sudah meninggal dalam keadaan beriman, presiden kami dan juga menteri kami dan seluruh para pahlawan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.